Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan saya Ros Purwita di channel YouTube The Investor, dan di video kali ini kita akan update lagi ya mengenai kinerja atau performa dari saham BBRI. Nah, buat teman-teman yang punya saham BBRI nih, atau mungkin jangan-jangan teman-teman yang sudah nyangkut di BBRI selama 2 tahun, teman-teman wajib nonton video ini sampai selesai ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel YouTube The Investor ini, untuk subscribe dulu channel ini ya, karena di channel ini kita akan terus kasih insight tentang investasi saham untuk jangka panjang. Jadi buat kalian-kalian yang memang fokusnya adalah investasi jangka panjang, channel ini cocok untuk Anda ya. Dan silahkan teman-teman juga download ebook watchlist kami ya, karena kami sudah menulis ebook di mana di dalam ebook tersebut ada 3 saham under value ya, dan juga ada insight-insight tentang investasi saham jangka panjang yang benar ya. Semua linknya ada dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Akhir-akhir ini banyak pertanyaan yang datang ke saya, baik itu melalui kolom komentar di video-video sebelumnya, atau mungkin di dalam grup membership kami, atau bahkan email yang masuk ke saya. Ya, banyak yang menanyakan tentang BBRI. Pertanyaannya pun macam-macam tentang BBRI ini. Apakah BBRI layak untuk investasi jangka panjang? Apakah dividennya menarik? Saya sudah nyangkut di BBRI 2 tahun, apakah ada potensi harga sahamnya rebound? Nah, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Nah, saya ingin mengomentari pertanyaan mengenai yang sudah nyangkut selama 2 tahun tadi. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita pegang suatu saham, kemudian nyangkut selama 2 tahun, kita artinya melakukan sebuah kesalahan? Menurut saya, jawabannya adalah tidak ya. Selama ketika kita membeli perusahaan tersebut atau kita membeli saham tersebut, kita sudah melakukan analisa. Kemudian kita ikuti perkembangan kinerja perusahaan selama 2 tahun terakhir. Dan jika selama 2 tahun terakhir ternyata kinerja perusahaan mulai pulih ya, mengalami perbaikan dan sebagainya, walaupun harga sahamnya mungkin belum naik, kita masih hold. Tapi percayalah, kita tidak melakukan kesalahan. Kalau misalkan teman-teman lihat portofolio saya sendiri pun, saya ada juga pegang saham yang selama 2 tahun terakhir, 2 tahun lebih bahkan ya, saya beli di awal tahun 2024, sampai sekarang harga sahamnya juga belum naik. Saya masih hold. Kenapa? Karena 2 tahun terakhir kinerjanya selalu membaik, selalu bagus. Saya hanya melihat bahwa potensi growth dari kinerja perusahaan tersebut masih bagus, maka saya akan nge-hold saham tersebut ya, sampai harga sahamnya naik, sampai valuasinya menjadi mahal. Dan yang terpenting adalah, walaupun kita punya satu saham yang 2 tahun ini belum naik, selama kinerja portofolio kita secara keseluruhan dalam jangka panjang itu bisa mengalahkan IHSG, maka pekerjaan kita sebagai seorang investor jangka panjang itu sudah benar. Nah, ini berbeda ceritanya kalau kita beli saham BBRI katakanlah, atau saham yang lain, selama 2 tahun ini belum naik, tapi kita tidak melakukan analisa. Kita beli saham tersebut 2 tahun yang lalu karena hanya ikut-ikutan. Pokoknya ini katanya fundamentalnya bagus. Tidak diikuti perkembangan kinerjanya, maka itulah yang salah. Karena kalau kita membeli suatu saham tanpa melakukan analisa, tanpa ada acuan dasar analisa, maka kita akan sering kebingungan. Bingung ketika harga sahamnya turun mau diapain, apakah di averaging down atau mungkin di cut loss. Bahkan bingung juga ketika harga sahamnya naik, apakah kita take profit atau jangan-jangan besok harga sahamnya makin naik lagi. Kalau kita masih sering bingung seperti itu, maka jangan-jangan nih kita belum melakukan analisa ya. Maka pastikan nih teman-teman, buat yang bertanya tadi, khususnya nih buat para holder BBRI yang sudah nyangkut selama 2 tahun terakhir, coba cek lagi apakah sudah dianalisa. Dan kalau sudah dianalisa, apakah kamu yakin bahwa kinerja BBRI ke depan akan semakin pulih? Nah, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, oke, sekarang kita akan membahas sekilas ya mengenai kinerja dari BBRI. Nah, ini sangat penting teman-teman ya, terutama buat kita para investor jangka panjang. Jadi ketika kita memang memutuskan membeli saham untuk tujuan investasi jangka panjang, maka mau nggak mau kita harus mengikuti kinerja perusahaan tersebut ya. Apakah setiap tahun ada perbaikan kinerja atau justru ada penurunan kinerja. Sehingga dengan terjadinya atau kita mengetahui
apa yang terjadi di emiten tersebut, kita tidak akan kebingungan. Kita bisa melakukan eksekusi, baik itu kurangi alokasi ataupun hold saja atau tambah muatan. Nah, itu bisa kita lakukan ketika kita sudah mengetahui kondisi dari emiten tersebut ya. Nah, teman-teman sekalian, di sini yang pertama kita lihat dulu pergerakan harga sahamnya, di mana memang 2 tahun terakhir harga saham BBRI tidak naik, bahkan dalam tren turun ya. Dan kalau saya perhatikan dari teman-teman yang banyak mengajukan pertanyaan atau nyangkut di saham BBRI, rata-rata ya start belinya di tahun 2024, di mana harga sahamnya waktu itu sudah turun cukup signifikan dari level sekitar 6.600 ke 4.000-an ya. 4.500, 4.600, 4.400 itu start mulai akumulasi. Banyak teman-teman yang mulai akumulasi dari saham BBRI ini. Begitu juga ketika masuk tahun 2025, harga sahamnya di bawah 4.000, rata-rata mereka tambah muatan ya. Dan ternyata tanpa disadari, alokasi dari saham BBRI mungkin menjadi mayoritas. Entah 70%, 80% itu sudah di saham BBRI dan sampai sekarang masih nyangkut. Ya, tidak masalah ya mengenai alokasi tersebut, nanti akan kita bahas di video yang lain, kita di segmen yang berjudul atau membahas tentang portfolio management. Tapi di sini kita akan lihat dulu sekilas mengenai kinerja dari emiten BBRI itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari kinerja BBRI sendiri, terutama di laba bersihnya ya, memang dalam 2 tahun terakhir laba bersih BBRI cenderung menurun. Jadi setelah laba BBRI ini konsisten naik dari tahun 2015 ya, jadi tahun 2015 sampai 2019 ini kalau kita lihat per tahun ini konsisten naik alias growth. Kemudian tahun 2020 anjlok laba bersihnya, kemudian mulai naik kembali sampai tahun 2023. Nah, masuk tahun 2024 dan 2025, labanya mulai menurun. Dan ketika laba turun inilah persepsi atau market sudah mulai menilai bahwa saham BBRI yang tadinya merupakan saham growth alias growth company maksudnya adalah perusahaan yang kinerjanya selalu tumbuh, laba bersihnya ya. 2 tahun terakhir ternyata kinerjanya menurun. Dan saat itulah market ya menghukum kinerja atau menghukum harga saham BBRI ini ya. Namun, kita perlu lihat lebih dalam lagi, kira-kira apa yang membuat labanya turun. Padahal kalau kita lihat di sisi pendapatan bunga, masih tumbuh ya. Jadi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2025 secara pendapatan bunga BBRI ini masih konsisten tumbuh ya. Jadi dari sisi pendapatan naik tapi laba bersihnya kenapa turun? Nah, maka di sini bisa kita simpulkan sekilas ya bahwa ada ketidakefisiensian di dalam kinerja BBRI 2 tahun terakhir. Nah, itu yang kita cari. Kemudian kita bisa menilai kondisi kinerja BBRI saat ini dan kita bisa memprediksi apakah nanti laba bersihnya BBRI mulai rebound atau tidak ya, atau mulai naik atau tidak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengetahui faktor-faktor apa yang membuat laba bersih BBRI ini turun ya, padahal dari sisi pendapatan naik. Nah, maka disitulah kita harus memahami bisnis model perbankan itu sendiri khususnya di BBRI. Nah, kalau kita bicara mengenai bisnis model perbankan, jadi bank ini kan sebenarnya lembaga intermediary ya, yang dimana bank ini tugasnya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, ya, jadi ada orang-orang yang kelebihan duitnya disimpan di bank, kemudian menyalurkan uang tersebut ke bentuk kredit, ya, jadi disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan uang dalam bentuk kredit. Nah, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank wajib untuk membayar bunga simpanan. Jadi masyarakat yang menyimpan uangnya di bank tadi berhak untuk mendapatkan bunga simpanan. Nah, simpanan di bank ini ada 3 macam ya. Ada yang namanya tabungan, giro, dan deposito. Tabungan dan giro dari pihak bank ini merupakan dana murah. Kenapa? Karena bayar bunganya kecil. Tapi kalau deposito, ya itu bisa dikatakan dana mahal. Karena bank harus membayar cost ya, atau membayar bunga yang lebih mahal dibandingkan jenis tabungan yang lainnya ke para deposan atau para masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Di sisi lain, ketika bank menyalurkan uangnya dalam bentuk kredit, maka si bank berhak untuk mendapatkan bunga pinjaman ya, alias masyarakat yang tadinya mengajukan kredit ya atau mendapatkan fasilitas kredit dari pihak perbankan, dia wajib membayarkan bunga bank
ya bunga kredit tadi kepada bank, dan disitulah bank akan mencatat sebagai pendapatan. Jadi pendapatan dari kredit ya, atau bunga dari kredit disebut sebagai pendapatan bunga, kemudian bank membayar sebagian bunga tadi ke para deposan, itu menjadi cost atau beban bunga. Nah, selisih antara pendapatan bunga dan juga beban bunga ini yang kita sebut sebagai NIM ya, atau net interest margin. Jadi semakin besar NIM dari bank, maka semakin besar pula margin labanya. Tapi bank juga punya resiko nih, ketika uang yang disalurkan ke dalam bentuk kredit ini menjadi macet, maka disitulah kerugian dari bank. Bank harus membentuk suatu pos yang namanya CKPN atau cadangan kerugian penuluran nilai ya, dan ini untuk mengcover kredit-kredit yang bermasalah. Karena pada akhirnya bank harus mengembalikan uang yang disimpan masyarakat tadi. Itulah kenapa ketika terjadi kredit macet alias uangnya ini sudah nggak bisa balik ke bank, maka harus ada cadangannya. Dan ketika bank membentuk pencadangan inilah yang menjadi salah satu beban terbesar dari bank. Itulah kenapa NPL ini juga sangat penting. Jadi bisa disimpulkan dari penjelasan yang singkat tadi bahwa kita harus mengetahui poin-poin penting supaya kita bisa menilai apakah bank tersebut akan lanjut bertumbuh atau tidak. Yang pertama adalah pertumbuhan simpanan. Jadi kalau simpanannya naik ya, atau biasa kita sebut sebagai dana pihak ketiga, itu naik, maka bank punya peluru untuk menyalurkan ke kredit. Ya. Maka yang kedua harus kita lihat juga apakah kreditnya naik atau tidak. Kalau kredit naik, maka ada potensi pendapatan bunga dari bank tersebut akan naik. Ya, jadi kalau kreditnya naik berarti pendapatan bunganya naik. Yang ketiga adalah NPL. Semakin besar NPL dari suatu bank, maka bank harus mencadangkan dana yang lebih besar lagi dan itu bisa menggerus laba bersih. Nah, sekarang kita coba lihat ya, 3 hal tersebut yang terjadi di BBRI. Oke, kita mulai dulu dari sisi simpanannya ya. Jadi kita akan lihat apakah secara full year 2025 simpanan BBRI tumbuh atau tidak. Nah, dari corporate presentation yang bisa kita baca, di mana di situ dikatakan bahwa simpanan BBRI naik. Secara keseluruhan, simpanan BBRI naik 7,4% secara year on year. Yang tadinya 1.365 triliun untuk posisi tahun 2024 naik menjadi 1.466 triliun. Dan juga menariknya adalah kenaikan atau pertumbuhan simpanan dari BBRI ditopang oleh pertumbuhan kasa. Apa itu kasa? Kasa itu singkatan dari current account, saving account alias dana murah. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, dana atau simpanan-simpanan yang biayanya atau membayar bunganya dari bank ke para deposan ini lebih murah. Ya, dan kasanya naik 12,7%. Kemudian di sisi dana mahal atau deposito itu berkurang 3,5% secara year on year. Jadi secara struktur pertumbuhan simpanan menurut saya cukup bagus. Nah, sekarang bagaimana dengan sisi pinjamannya? Nah, pinjaman dari BBRI sendiri juga naik ya. Dilihat di sini secara year on year, total di sini teman-teman bisa lihat year on year growth naik 12,3% dari yang tadinya 1.354 triliun rupiah menjadi 1.521 triliun rupiah. Jadi kenaikannya cukup oke. Ya, kenaikan 166 triliun dalam 1 tahun. Nah, cuman di sini yang perlu kita perhatikan adalah di sisi segmentasinya. Ya, kita tahu ya bahwa BBRI ini terkenal dengan bank mikro. Nah, sekarang kita lihat nih dari sisi dari sisi pinjamannya berapa persen pinjaman yang disalurkan dalam bentuk mikro. Ternyata turun. Posisi tahun 2025, segmen mikro itu hanya berkontribusi 42% dari keseluruhan kredit yang dikucurkan oleh BRI. Dan ini mirip seperti tahun 2020 lalu, di mana tahun 2020 lalu segmen mikronya turun ke 42%. Sebelum akhirnya tahun 2021, 2022, dan 2023 segmen mikronya kembali naik ya. Dan tahun 2024 dan 2025 segmen mikronya turun. Jadi ini juga merupakan katalis negatif. Kenapa? Karena BRI dikenal sebagai bank mikro, tapi justru pertumbuhan kredit di segmen mikro turun. Ya, itu salah satu katalis negatif juga. Padahal total kreditnya naik, berarti disumbangkan dari segmen mana? Ternyata kalau kita lihat ada kenaikan segmen yaitu di segmen corporate.
Yang tadinya sebelum tahun 2025 ini rata-rata segmen corporate itu hanya sekitar 15-18%, di tahun 2025 naik menjadi 22,5%. Jadi di sini ada semacam shifting segmen ya, yang tadinya mikro ya, ekspansi ke kredit mikro menjadi ekspansi ke kredit corporate. Nah, sekarang kita coba lihat nih di sisi NPL-nya. Apakah ini ada hubungannya dengan pergeseran segmen tadi? Ternyata jawabannya ada. Nah, teman-teman bisa lihat nih di NPL ya, by segmen. Dimana kalau teman-teman lihat di segmen mikro, ada kenaikan NPL yang cukup kerasa ya. Sebelum tahun 2025, NPL dari segmen mikro hanya di kisaran 2%. Ya, dan kalau kita lihat, selalu naik ya, 2021 masih 1,4, tahun 2022 1,7, 2023 masuk ke 2,4, 2,8, dan di tahun 2025 NPL di segmen mikro naik menjadi 3,9%. Dan ketika NPL-nya naik, otomatis bank harus melakukan pencadangan ya, supaya ya duitnya ini aman, kredit-kredit mikro yang tidak tertagih tadi ini tetap bisa ada atau tetap bisa kembali ya, supaya nanti orang-orang kalau mau narik duitnya itu duitnya tetap ada. Nah, cuman kita lihat nih di segmen corporate, ternyata segmen corporate ini membuka NPL yang sangat bagus, di mana justru di tahun 2025 NPL dari segmen corporate ini turun menjadi 1,7%. Ya, penurunan NPL ini bisa disumbangkan oleh karena naiknya kredit corporate, dan juga memang untuk tahun 2025 kemarin segmen mikro ini merupakan segmen yang paling terdampak oleh kelesuan ekonomi, kelesuan daya beli. Oke, sekarang kita masuk ke laporan laba ruginya, di mana kalau kita lihat tadi di awal bahwa pendapatan bunga dari BBRI sebenarnya masih naik, dan di sini kelihatan ya masih naik bahwa interest income dari BBRI secara year on year dari tahun 2024 ke 2025 itu masih naik 4,3%, dari 199 triliun rupiah menjadi 207 triliun rupiah. Jadi pendapatan bunganya masih naik. Tetapi kenapa laba bersihnya turun? Laba bersihnya turun 5,5%, dari 59 triliun menjadi 56 triliun. Apa faktornya? Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, angka-angka mana ya atau beban mana yang menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Ternyata jawabannya adalah provision expense yang tadinya 38 triliun menjadi 46 triliun atau naik 21%. Apa itu provision expense? Provision expense adalah pencadangan tadi ya, atau CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai ya. Jadi ketika kredit dari suatu bank itu macet ya, atau mulai tidak sehat, bank harus membukukan pencadangan, dan ini menggerus laba bersih. Nah, sampai di sini teman-teman bisa menyimpulkan ya bahwa sebenarnya kinerja BBRI di tahun 2025 kemarin itu sebenarnya masih cukup tertekan. Bagaimana dengan tahun 2026? Ya, nanti akan kita lihat perkembangannya. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja apa yang saya sampaikan ini masih sebatas kulitnya saja. Jadi masih ada pendalaman materi. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pendalaman materi, terutama untuk menganalisa sebuah emiten termasuk emiten bank, teman-teman bisa mengikuti program kami yaitu Value Investing Mastery. Hari Jumat dan Sabtu besok kita akan adakan webinar ya, di mana webinar ini khusus membership. Kita akan bahas 2 saham yang ada di dalam watchlist, dan di hari Sabtunya nanti akan kita bahas lebih dalam lagi tentang BBRI. Selain ada webinar bulanan, teman-teman juga bisa mengakses portofolio saya. Jadi portofolio saya buka ya. Teman-teman bisa lihat perkembangan portofolio saya, bagaimana dalam jangka panjang kinerja portofolio saya bisa naik 241%. Karena pada akhirnya ketika kita bicara mengenai investasi jangka panjang adalah bagaimana pertumbuhan portofolio itu bisa terjadi secara berkesinambungan. Oke teman-teman sekalian, sampai di sini dulu video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya, dan salam passive income.